Sebenarnya kan kita nggak mau ya selalu menyalahkan orang tua gitu Iya, ya, iya. selalu menyalahkan pengasuhan. Tapi memang itulah faktor yang memang sangat mendominasi tumbuh kembang anak gitu ya. Bukan berarti terus kita juga orang tua harus lembek gitu ya, Iya, iya, harus iya, iya. ngikutin anak, enggak juga gitu. Tetap ada aturan, ada rules, ada konsekuensi gitu ya, ada ketegasan itu tetap. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di podcastnya Bisnis Indonesia, dan di episode kali ini kita akan sedikit mengulas ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol dan berbincang dengan narasumber. Kita akan sedikit mengulas dan mengingat kembali beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kenakalan pada anak dan remaja gitu ya. Dan kita akan ngebahasnya lebih spesifik lagi, yaitu kenakalan ini terbilang sudah masuk dalam ranah kriminal. Salah satunya pada Juni 2023 terbaru, awal bulan Juni lalu itu ada kasus siswi SMP yang membunuh temannya karena disebut-sebut temannya itu menagih uang kas kelas. Terus juga kasus lain ada masih di bulan Juni, bahkan ini sejak beberapa bulan lalu, sebelum bulan Juni, dari bulan Maret, April, lalu di bulan Juni juga ada beberapa kasus kelitih di Jogja yang melibatkan siswa-siswa SMA, siswa-siswa SMP juga terlibat. Lalu juga yang terbaru adalah siswa SMP di Temanggung yang membakar sekolah. Nah, berangkat dari sejumlah kasus itu, yang jadi pertanyaan adalah mengapa hal ini bisa terjadi ya untuk kalangan anak-anak usia belasan tahun. Mereka terpikirkan untuk melakukan tindak kejahatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang menjadi latar belakangnya? Nah, kita akan berbincang dengan Mbak Vera Itabiliana. Beliau adalah psikolog anak dan remaja. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Halo, kabar baik Mas Ganang. Mbak, kalau kita lihat dari tadi sejumlah kasus yang saya sebutkan, terus juga beberapa pemberitaan juga menyebut kasus kenakalan anak yang masuk dalam ranah kriminal, Mbak, itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini Mbak melihatnya seperti apa, Mbak? Apakah ini hanya sebuah fenomena yang ya namanya juga anak remaja gitu ya, dia punya pemikiran untuk mencari jati diri dan lain sebagainya? Apakah ini masuk dalam hal yang wajar dilakukan sebagai dia dalam tanda kutip anak-anak, atau bagaimana, Mbak? Oke, bisa dibilang wajar dalam arti remaja memang gampang terpancing emosinya gitu kan. Remaja memang masih belum punya kontrol diri yang baik, yang menyeimbangkan antara rasio sama emosi, itu mereka memang belum. Dalam hal itunya kita bisa bilang wajar. Tapi semakin kesini yang menjadi kekhawatiran kita bersama, intensitasnya, kualitasnya, kenakalannya itu nggak bisa dibilang kenakalan biasa lagi ya, karena sudah berupa kriminal. Nah, ini yang menjadi sepatutnya menjadi concern kita bersama, kok sampai sebegitunya sih gitu ya. Mungkin kalau dulu kenakalan paling mentok mungkin apa sih ya, berantem dengan teman, terus itu udah tidak ada yang korban lebih jauh gitu ya. Tapi sekarang kan sampai membunuh gitu ya. Membakar gitu, yang lebih parah. Nah, itu yang menjadi concern-nya, sudah masuk ke area kriminalitas. Kemudian kalau tadi Mbak bilang salah satu hal yang jadi perbandingan adalah dulu nggak sampai pemikirannya, nggak sampai membunuh, nggak sampai ke arah kriminal, tapi sekarang demikian. Apakah yang mendorong hal itu terjadi, Mbak? Apakah mungkin tontonannya kah? Atau mungkin karena kan dulu di zaman saya lah, kita bicara zaman saya masih remaja atau zaman saya masih usia belasan tahun, akses untuk sosial media masih terbatas. Terus juga akses untuk hal-hal yang berkaitan dengan kekejaman ya, dalam artian itu masih cukup terbatas dibanding dengan sekarang. Apakah itu jadi salah satu faktornya, Mbak? Iya, betul banget gitu ya. Jadi kan sekarang gini, si remaja ini, anak atau remaja itu kan mereka tumbuh berkembang sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat, apa yang mereka konsumsi dari lingkungan sekitarnya gitu kan ya. Nah, sekarang ini kan banyak sekali sumber-sumber informasi, media sosial dan sebagainya yang bisa memberikan referensi
ke si anak-anak ini. Jadi kan mereka itu kan melakukan sesuatu berdasarkan referensi, berdasarkan pengalaman yang mereka alami sebelumnya gitu ya, terus muncullah dalam bentuk perilaku. Nah kalau dulu mungkin ya referensinya kan sedikit ya, terbatas, media sosial nggak ada, TV juga cuma berapa channel gitu kan, sangat terbatas. Kalau sekarang media sosial sangat terbuka sekali, mereka dengan mudah bisa akses dengan gadgetnya masing-masing gitu ya. Terus juga game gitu ya, game online yang berbau kekerasan, kita bisa lihat juga anak-anak SD main mungkin game yang untuk sebenarnya buat 18 tahun ke atas. Nah itu kan memberikan referensi acuan perilaku yang sebenarnya belum pas untuk usianya mereka. Nah itu, jadi mereka melihat itu di sekitarnya, belum juga mungkin ditambahkan dengan pengasuhan yang kurang tepat juga gitu ya. Pengasuhan yang memang diwarnai kekerasan gitu ya, sehingga mereka sendiri pun sebenarnya juga korban kekerasan, itu juga salah satu faktor. Nah, hal-hal itu yang di luar dirinya mereka ditambah plus tadi yang remaja yang saya bilang memang mereka belum punya kontrol emosi yang baik gitu, sehingga ketika mereka punya satu referensi, oh kalau kamu punya masalah dengan temanmu, pukul aja misalnya gitu ya, atau sakiti aja. Nah, dengan kemampuan otak mereka yang memang belum bisa menyeimbangkan, oh kalau saya pukul, oh kalau saya tusuk tuh konsekuensinya apa sih ke depan, itu mereka belum ya. Jadi klop tuh referensinya suruh pukul, terus otaknya bilang langsung kepancing emosinya gitu ya, rasionya masih lemah gitu ya. Nah itu jadilah perilaku tersebut. Jadi mungkin Mas Ganang lebih gampang kalau aku jelasin perkembangan otaknya remaja tuh pakai tangan gini ya, kalau kita umpamakan. Ini pergelangan tangan ini kayak batang otak gitu ya. Ini jempol ini adalah sistem limbik, di dalamnya ada amigdala. Itu yang mengatur emosi semua. Tempatnya posisinya di dalam. Nah, 4 jari ini adalah korteks yang bagian bergelombang dari otak. Nah, kalau ini kita umpamakan sebagai otak. Di bagian depan sini ada namanya prefrontal cortex. Bagian ini yang membantu kita untuk mengambil keputusan, menimbang mana baik buruk, memikirkan konsekuensi jauh ke depan. Oh, kalau saya tendang pasti nanti dia marah misalnya gitu ya. Atau kalau saya lakukan satu tindakan kriminal nanti saya bisa dihukum penjara dan sebagainya. Nah, itu si bagian ini prefrontal cortex yang membantu itu sehingga bisa mencegah gitu ya. Di remaja ini belum berkembang, belum berfungsi optimal. Bagian ini tuh baru mulai berfungsi optimal di usia 20 tahunan. Jadi sebelum usia itu semua perilaku, keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh si emosi, gitu ya, si amigdala tadi. Jadi ibaratnya kalau kita sedang menemukan, kita ketemu satu peristiwa atau orang yang memancing emosi kita, ini flip gini Mas, terbuka. Di orang dewasa karena ini sudah bisa berfungsi optimal, kita bisa menenangkan diri, gitu ya. Tenang dulu, jangan kepancing emosi, ini bisa turun nih. Prefrontal cortex-nya bisa terus mengambil keputusan yang lebih tepat, gitu ya. Tapi di remaja begitu ini flip out, dia nggak bisa secara otomatis, perlu bantuan orang lain. Nah, di sini kita bicara soal pengasuhan, soal komunikasi, bagaimana si anak ini diajarkan dan dicontohkan ya, bagaimana menenangkan diri, bagaimana memilih solusi dari masalah. Nah itu di situ. Kemudian berarti artinya pendidikan keluarga jadi sangat penting ya untuk perkembangan tumbuh kembang anak. Apakah kita bisa melihat kalau dari sejumlah kasus tadi, artinya peran keluarga itu mungkin ada miss atau seperti apa sih Mbak? Sebenarnya kan kita nggak mau ya selalu menyalahkan orang tua gitu ya, selalu menyalahkan pengasuhan. Tapi memang itulah faktor yang memang sangat mendominasi tumbuh kembang anak gitu ya. Waktu anak bersama orang tua, kedekatan emosional dengan orang tua juga itu lebih dekat dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi itu pasti paling berpengaruh gitu ya. Jadi misalnya si anak ini memang terbiasa melihat kekerasan di rumah atau dia sendiri pun diperlakukan secara kasar. Pengasuhan mungkin banyak diwarnai dengan hukuman fisik gitu ya, tanpa ada komunikasi yang baik gitu. Plus juga terus mungkin dia main game yang berbau kekerasan, ada tontonan berbau kekerasan juga. Terus mungkin di sekolah juga dia menemui iklim yang kurang lebih sama gitu ya. Nah itu juga antara lain faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perilakunya, jadinya ya cenderung ke arah kekerasan. Kalau tadi seperti yang Mbak bilang, orang tua mungkin menghukumnya terlalu keras gitu. Kalau kita bandingkan ya Mbak ya, dengan zaman beberapa tahun ke belakang, mungkin di era saya atau teman-teman saya yang kelahiran 90-an, orang tua keras itu jadi satu hal yang wajar, mungkin masih dianggap wajar karena keras dalam arti apa nih? Pakai hukuman fisik gitu? Pakai hukuman ya mungkin mukul atau tamparan gitu dari orang tua itu mungkin masih
masih skop yang wajar gitu untuk kita. Tapi apakah zaman sekarang itu jadi hal yang berlebihan atau gimana sih, Mbak? Satu, perilaku orang tua kita yang dulu keras dalam arti bukan tegas ya, tegas kalau Iya, tegas iya, iya. oke. Keras dalam arti melakukan hukuman fisik ke kita dulu. Pertanyaan satu, yakin kita nggak apa-apa sekarang? Itu dulu. Bisa jadi. Yakin loh ya, gitu. Jadi yang namanya kekerasan fisik mau dulu sekarang sebenarnya tidak dianjurkan. Tetap ada impact-nya. Tetap ada impact-nya gitu kan, apalagi kalau itu dilakukan berulang kali gitu ya. Oke. Terus dia lama-lama anak kan menyerap, jadinya itu satu nilai perilakunya dia gitu ya. Saya ada ketemu satu anak klien gitu ya yang memang setiap hari menerima perlakuan kasar, menerima kekerasan fisik dari orang tuanya sampai dia beranggapan bahwa hubungan antara anak dan orang tua memang seperti itu. Cara memperlakukannya demikian. Jadi persepsinya merasanya. dia, nah itu kan nanti berimpact ketika nanti dia jadi orang tua juga. Dia akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi rantainya tidak putus-putus gitu. Oke, artinya pendidikan orang tua dengan kekerasan sudah tidak relevan ya untuk sekarang. Bukan sudah tidak relevan, dulu pun tidak relevan gitu ya. Kenapa nggak relevan? Jadi bukan berarti terus kita juga orang tua harus lembek gitu ya, harus ngikutin anak, enggak juga gitu. Tetap ada aturan, ada rules, ada konsekuensi gitu ya, ada ketegasan itu tetap gitu. Tapi tidak dianjurkan dengan menggunakan kekerasan fisik. Kenapa? Satu, orang tuanya jadi lebih capek karena ketika melakukan kekerasan fisik itu energi kita lebih banyak ya, jadi lebih lelah. Terus yang sampai ke anak juga nggak efektif pesannya gitu, tidak saya sampaikan gitu ya. Anak hanya mengingat rasa sakitnya saja, tapi kenapa dia dimarahi itu tidak ingat gitu. Paling dia cuma jawab, oh karena aku nakal. Tapi terus tidak ada input untuk anak apa yang harus dia perbaiki. Memang terkesannya jadinya susah ya Bu, anaknya mesti diajak ngomong gitu. Kayaknya lama, mungkin lebih cepat dipukul udah anaknya takut diem gitu kan, beres gitu. Untuk saat itu iya beres. Tapi kan di situ dia tidak belajar jadinya, oh kalau misalnya contohnya dimarahin karena apa? Karena anaknya lari-lari misalnya ya. Lari-lari di dalam ruangan terus dipukul terus anaknya takut jadi diem kan. Tapi kan di situ dia tidak belajar bagaimana dia mengontrol rasa inginnya untuk berlari tadi gitu. Alternatif apa yang dia bisa lakukan selain berlari. Nah itu tidak diajarkan. Yang penting kan perilakunya hilang aja. Nah ini bisa kalau itu dilakukan berulang impact-nya ke depan nanti. Jadi dia tidak belajar untuk meregulasi dirinya, untuk mengontrol keinginan untuk berlarinya itu. Lalu kalau misalkan kita bicara soal kasus kriminal, artinya kan ketika itu sudah masuk ke ranah kriminal, ada hal-hal yang mungkin kita bisa sebutnya di luar batas ya kalau untuk anak-anak. Bagaimana kemudian orang tua mengajarkan hal tersebut ke anak untuk tahu batasan-batasannya gitu Mbak? Karena kadang yang tadi mungkin Mbak sebut bilang, anak namanya tahu pukul aja gitu, tapi nggak sampai meninggal ibaratnya kayak begitu ya. Tapi ketika itu sudah di luar batas kan orang tua juga harus mengajarkan sebelumnya ada tindakan preventif untuk mencegah anak melakukan hal yang di luar batas. Itu bagaimana Mbak? Pertama sih beberapa poin yang perlu orang tua ajarkan ke anak. Yang satu, bagaimana dia menenangkan diri. Menenangkan dia emosi. Diajarkan dan dicontohkan nih. Kamu marah boleh gitu ya. Tapi kamu harus tahu juga cara menenangkan dirinya seperti apa dan marahnya seperti apa. Biasanya sih yang paling gampang diajarkan ya 3 hal tuh. Kalau kamu marah boleh tapi tidak boleh melukai diri sendiri, tidak melukai orang lain, tidak boleh merusak barang. Ini secara konsisten diajarkan anak ya. Tapi terus diajarkan bagaimana caranya dia marah gitu. Tentu dicontohkan juga oleh orang tua. Itu satu hal yang perlu dilakukan. Terus anak juga perlu diajarkan, dicontohkan bagaimana menyelesaikan satu masalah ini tanpa kekerasan. Apa sih yang bisa dilakukan gitu ya? Kalau kamu nggak suka sama teman kamu pengen mukul gitu ya. Selain mukul, gimana caranya? Ada cara lain nggak? Nah itu jadi perlu diskusi. Jadi balik lagi ke komunikasi gitu. Nah terus kalau anaknya sudah mulai menginjak masa remaja gitu ya, kata remaja tuh nggak usah nunggu sampai 17 ya. Usia 13, 11, 12 itu juga udah saya rasa mulai diberikan pengetahuan konsekuensi hukum. Misalnya kalau kamu bawa kendaraan tanpa ada SIM itu konsekuensinya apa sih gitu. Karena gini, orang tua masuk jadi perannya si prefrontal cortex tadi yang menggambarkan anak konsekuensinya ke depan karena dia belum sampai ke sana. Jadi itu. Terus satu hal lagi yang perlu diajarkan ke anak, batasannya ya, kalau kita bicara batasannya adalah kepentingan orang lain. Nah di sini jadi penting untuk mengajarkan ke anak tentang empati. Kalau kamu sudah menyinggung keperluan orang lain,
itu berarti kamu harus stop, Ya. gitu ya. Kalau kamu lakukan ini, efeknya ke orang lain apa? Kalau kamu lakukan ini, dia marah apa enggak? Ya. Nah itu juga harus dibiasakan ke anak gitu. Kemudian kalau kita bicara soal komunikasi orang tua ke anak ya, tidak semua orang tua punya pengalaman, punya kemampuan atau mungkin punya pengetahuan untuk mengajarkan hal-hal tersebut ke anak gitu ya. Beda-beda orang tua, beda cara didiknya juga ya Mbak ya. Lalu gimana cara supaya maksudnya orang tua tuh harus paham dan tahu tanggung jawab dia sebagai orang tua ketika dia punya anak remaja, bagaimana mendidiknya, terus ketika anaknya mulai melakukan kenakalan remaja, bagaimana preventifnya tadi yang melakukan hal yang tadi Mbak sebutkan itu gimana sih Mbak untuk edukasi ke orang tuanya terutama? Gimana orang tuanya bisa masuk gitu ya ke anak remajanya untuk melakukan itu semua gitu ya. Gini, dulu waktu anaknya masih kecil-kecil, orang tua tuh pasti lebih banyak waktunya bersama anak gitu kan ya, nemani bermain gitu ya, menemani dalam aktivitas sehari-hari gitu. Nah sebenarnya di remaja pun anak masih butuh waktu itu. Jadi sebenarnya yang kalau misalnya orang tuanya, aduh saya nggak biasa ngobrol gitu, saya susah untuk komunikasi kayak gitu kan, kaku gitu, atau enggak ada orang tua yang kalau ketemu anaknya nanya aja gimana tadi sekolah, gimana PR, anaknya juga lama-lama bete. Karena bingung komunikasi gitu. Gimana caranya. Nggak tahu gaya lain gitu kan. Nah hal-hal ya namanya juga orang tua harus tetap belajar ya. Tapi ada hal-hal yang mungkin nggak bisa terlalu dipaksakan juga pada saat itu. Jadi nyicil gitu ya. Yang penting adalah untuk orang tua sediakan waktu bersama anak dulu itu. Itu dulu. Gitu ya. Kalau memang sulit untuk langsung ngobrol, temukan aja satu aktivitas yang bisa dilakukan bareng-bareng bersama dalam satu tempat gitu ya, satu momen melakukan satu aktivitas bersama-sama. Misalnya suka masak, ya udah masak, nggak usah pakai ngobrol deh, lakuin berdua aja tapi ada interaksi gitu. Karena akhirnya akan ada komunikasi sedikit-sedikit untuk mencairkan suasana. Jadi nyicilnya itu dulu. Jadi gini, yang penting anak melihat orang tuanya accessible. Oh si ayah ini nih enak juga diajak ngobrol gitu. Nanti pelan-pelan apapun yang kita pengen tahu dia akan cerita sendiri. Termasuk kalau dia ada masalah di luar sana. Nah di situ inputnya bisa masuk. Jadi gini, ada prinsipnya connecting before correcting. Jadi kalau kita mau koreksi perilaku anak, lihat dulu koneksinya dengan anak udah bagus belum. Ada waktu yang rutin nggak yang dihabiskan bersama dengan anak. Misalnya kayak tiap hari ada momen makan bersama gitu ya, mungkin makan malam bareng atau sarapan bareng gitu. Terus ada kedekatan fisik juga, nemenin dia nonton di sampingnya. Kalau anak remaja kan mungkin nggak terlalu banyak lagi sentuhan fisik gitu ya. Mungkin dia lagi asik main game, bisa dielus-elus, tepuk-tepuk pundaknya. Itu juga udah satu usaha untuk mendekatkan diri. Sehingga anak merasa nyaman dan kalau dia ada masalah dia bisa dengan gampang juga bicara ke orang tuanya. Lalu kita kembali lagi ke kasus kriminal nih Mbak nih. Ketika seorang anak remaja dia melakukan tindakan kriminal, pasti kan nggak yang ujuk-ujuk dia langsung mukul dan ngebunuh temennya gitu. Ada proses di mana dia dari beberapa kasus yang tadi saya bacakan, teman-temannya pun melihat si anak ini juga bisa dibilang arogan gitu ya. Dia suka mukul juga, dia suka bukan perilaku yang baik lah untuk kalangan remaja. Artinya sudah ada tanda-tanda yang memunculkan dia sebagai anak yang bisa dibilang nakal. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua melihat tanda-tanda itu, Mbak? Orang tua nggak bisa berdiri sendiri dalam hal ini, karena ada beberapa kasus anaknya mungkin berlaku seperti itu di luar, nakal gitu ya. Tapi di rumah baik-baik aja. Di rumah manis banget gitu kan, sehingga orang tuanya dapat laporan juga nggak percaya gitu ya. Nah, jadi dibutuhkan memang kerjasama dari sekolah, dari lingkungan masyarakat bahkan gitu ya, untuk sama-sama melakukan satu tindakan koreksi lah untuk anak ini. Nah, di sisi lain orang tua juga mesti terbuka dengan masukan dari orang lain. Jadi ya cross check lah paling enggak. Benar enggak gitu ya. Kumpulkan fakta-faktanya, terus ya itu lakukan tindakan yang diperlukan gitu. Jadi sebenarnya kalau memang jadi orang tua kan memang harus dibutuhkan kemampuan untuk mengamati, jeli kalau ada perubahan, si anak ini lebih emosional atau enggak gitu ya, lebih gampang marah atau enggak. Nah di situ udah mulai tanda-tanda sih sebetulnya. Lalu juga mungkin kita salah satu kasus yang baru-baru ini yang cukup ramai Mbak ya tentang penganiayaan Mario Dandi, dan banyak orang juga kemudian menjudge orang tuanya karena mungkin
dari gaya hidup dan lain sebagainya. Apakah itu jadi salah satu bisa dibilang tolak ukur juga ketika kita bicara soal gaya hidup, Mbak? Tentang pendidikan anak dan orang tua dan di keluarga gitu. Anak kan acuan paling dekat orang biasanya adalah orang tua ya gitu ya. Ya. Jadi suka atau nggak suka pasti acuannya ke sana. Jadi nilai apa sih yang diterapkan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari itu juga pasti diserap oleh anak gitu. Misalnya katakanlah nilai keluarganya berhemat gitu ya. Segala sesuatu diberikan. Nah itu anak juga pasti akan menyerap seperti itu. Gitu. Anak belajarnya di situ. Artinya kemudian apa yang dilakukan oleh sang anak ya mencerminkan apa yang kalau si anak terjadi. Misalnya katakanlah kalau si anak terbiasa untuk tidak mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan gitu ya, lepas-lepas aja gitu ya, dia akan merasa ya udah nggak akan ada orang yang bisa membatasi dia. Kalau tadi kita bicara tentang pendidikan keluarga dan preventifnya, Mbak, terus juga tanda-tandanya udah kelihatan nih seperti apa. Pencegahan yang harus dilakukan orang tua nih, Mbak, ketika di rumah manis, di luar anaknya ternyata nakal, terus juga bahkan ngelakuin hal-hal yang mulai memunculkan tadi tuh kriminal kayak gitu. Apa yang kemudian harus dilakukan orang tua? Langkah preventif pertamanya gitu, Mbak? Ajak anaknya bicara, tentu itu. Satu, beberkan aja semua. Kok ibu dengar kamu begini di luar sana gitu ya, kasih kesempatannya anak untuk menjelaskan dirinya gitu. Tentu juga orang tua juga perlu mengumpulkan fakta-fakta dulu gitu ya, langsung intervensi. Jadi ketika kita sudah mencurigai atau mendeteksi ada sesuatu yang salah nih gitu ya, langsung aja. Jadi langsung tuh dalam arti bukan melabrak atau mengkonfront ya, tapi ajak anak duduk, bicara dengan tenang gitu ya. Kok ayah atau ibu mendengar tentang hal ini, menurut kamu ini apa sebenarnya gitu ya. Terus kalau memang ini benar terjadi ya ajak anak untuk, walaupun berat ya, misalnya si anak ini sudah melakukan satu tindakan kriminal tetap dia harus belajar konsekuensinya kan, gitu. Karena kalau dia tidak belajar dari kalau konsekuensinya dia tidak terima, dia nggak belajar bahwa itu suatu kesalahan yang tidak boleh diulangi, gitu. Walaupun ini tidak mengenakan, walaupun ini pahit, walaupun ini musibah gitu ya, tapi kalau ini si anak ini diloloskan saja, kita nggak tahu nanti yang akan terjadi apa di kedepannya gitu, karena dia tidak belajar dari sini. Nah memang berat, tapi ya orang tua perlu mendampingi anak ini untuk menjalani konsekuensi yang memang harus dia jalani dari apa yang dia lakukan. Artinya hingga misalkan seorang anak udah terkena kasus kriminalitas, terus dia sudah masuk masa persidangan, artinya orang tua juga harus tetap hadir sampai final, sampai akhirnya putusan. Iya, menguatkan anak gitu. Kalau itu sudah terjadi ya, kalau preventif ya, kalau misalnya kita mendengar misalnya, oh dia berantem sama temannya gitu ya, itu duduk bareng, kita ajak bicara masalahnya apa, terus diskusikan alternatif solusi yang lebih aman apa yang bisa dilakukan gitu. Diskusi ya, bukan orang tua, udahlah kamu cuekin aja, nggak bisa begitu. Udah kamu lapor guru aja, nggak semudah itu yang dihadapi anak gitu kan, karena anak yang berhadapan langsung di sekolah mungkin katakanlah misalnya gitu. Dan itu mesti dipantau, di follow up terus, besoknya gimana masalah gimana gitu. Artinya jangan sampai selesai hanya mendampingi aja di beberapa waktu, terus akhirnya lepas benar-benar sampai harus diikut sampai final. Mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak nih, ketika sudah berhadapan dengan hukum, terus juga sudah artinya udah masuk ke persidangan ya, sudah ini. Bagaimana kemudian orang di sekitarnya, publik, terutama publik ya, memperlakukan anak itu? Karena kan kita melihat dari kasus yang kemarin seorang anak yang bakar sekolah, kemudian dia diperlakukan seolah-olah publik sih gambaran ketika kita lihat nonton di TV itu publik melihatnya kalau wah ini pelaku apa nih, udah kayak pelaku apa aja gitu. Kemudian bagaimana publik seharusnya memperlakukan seorang anak dan remaja ketika dia sudah sebagai tersangka dan sebagai dalam tanda kutip pelaku gitu Mbak. Karena untuk pembelajaran bersama juga nih supaya kedepannya ketika ada kejadian serupa, publik bisa memperlakukan si anak itu dengan layak ya, dengan supaya dia nggak ada trauma ke depannya. Anak adalah tetap anak-anak ya, jadi termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum gitu ya.
Terus terang saya kalau melihat kasus-kasus kemarin anak-anak yang berhadapan dengan hukum tuh jadinya sedih juga gitu ya, karena apa yang mereka lakukan yang dimasukkan ke dalam kriminalitas itu tentu ada faktor-faktor yang berpengaruh di belakangnya. Kenapa dia bisa sampai ke sana gitu ya. Dan yang namanya anak-anak memang belum bisa diharapkan untuk secara mandiri mengambil keputusan, menunjukkan perilaku yang memang tepat gitu ya, masih butuh bantuan dari lingkungan sekitarnya. Nah kalau lingkungan sekitarnya nggak ada atau tidak mendukung ya, yang terjadi yang bisa dilihat di media. Nah sekarang kalau ditanya apa yang dilakukan untuk kita nih yang menonton gitu ya, untuk netizen gitu ya, mungkin tidak menambahi komen yang memojokkan si anak ini. Dalam pikiran kita mesti itu ya, camkan bahwa ya itu tadi, anak adalah anak. Dia pun juga korban dari lingkungan, kenapa dia bisa sampai ke sini. Itu satu. Terus ke depannya kan masih ada jalan yang mesti dia tempuh lagi. Nah ini bagaimana dia bisa jadi lebih baik lah, paling nggak bisa hidup di tengah masyarakat dengan sebagaimana anak-anak lainnya gitu. Jadi dibantu untuk kembali ke hakikatnya sebagai anak-anak. Karena perjalanannya masih panjang juga ya. Iya, apalagi kalau usianya masih belasan. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Mbak untuk ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, makasih. Terima kasih juga untuk Sobat Bisnis yang sudah menonton. Semoga bisa jadi inspirasi dan juga insight untuk Sobat Bisnis, terutama yang punya anak remaja mungkin ya. Karena selama ini ngeliat dari kasus-kasus serupa, ya paling tidak dari obrolan tadi bisa jadi insight untuk bagaimana kita sebagai orang tua menanggapi dan menyikapi anak remaja kita mungkin yang sudah punya anak remaja, atau mungkin kita juga sebagai warganet dan juga yang menonton kasus-kasus tadi, bagaimana kita harus bersikap dan memberikan apa ya, paling tidak menjudge dan tidak nambah-nambahin lah tadi kayak yang dibilang ya. Terima kasih sekali lagi Mbak untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga Sobat Bisnis yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.